Gimana misalnya kalau gue bilang ada sebuah kebiasaan yang mudah untuk kalian praktekkan dan hasilnya itu bisa membuat kalian lebih percaya diri, lebih kreatif, terus kemampuan kalian dalam bersosialisasi bisa lebih baik lagi. Dan kebetulan di video ini ada 3 kebiasaan yang bisa bikin kalian mendapatkan hal itu. Kalian penasaran dengan 3 kebiasaan itu apa aja? Kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai. Karena gue yakin 3 kebiasaan ini bakal mengubah hidup lo. Kebiasaan yang pertama adalah iya dan. Gue kasih contoh aja. Misalnya tiba-tiba ada orang yang datang ke lo, terus bilang, Jokowi bakal nyapres lagi 3 kali. Nah, lu harus nerima informasi itu dan berimprovisasi dari informasi yang lu dapatkan tadi. Melakukan kebiasaan seperti ini bisa membuat kalian terlihat lebih terbuka, lebih open-minded, dan kita semua tahu sifat ini menarik banget buat semua orang. Orang yang punya pikiran terbuka bisa ngobrol nyambung lebih mudah dengan siapa aja. Kalian setuju juga sama statement ini? Kalau misalnya lu ngobrol sama orang lain, terus waktu kalian ngobrol, lu bisa nerima pendapat orang lain ini dengan pikiran yang terbuka. Orang lain yang lu ajak ngobrol ini bakal merasa lebih nyaman. Selain itu, kalau kalian menerapkan kebiasaan iya dan ini di kehidupan kalian, kalian itu bisa lebih menjalani hidup dengan seru. Karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk bersikap spontan dalam menghadapi setiap situasi yang ada dalam kehidupan kita. Oke, buat kalian yang masih belum ngerti, gue bakal contohin pakai contoh gue sendiri. Nih, ada suatu ketika, waktu gue masih SMA, itu waktu di kelas, gue lagi melakukan suatu rekaman untuk video tari modern atau dance. Waktu gue lagi ngerekam, tiba-tiba dari arah lorong, gue ngedenger musik yang keras banget. Dan ternyata waktu gua periksa, ada anak-anak dari kelas lain yang bawa sound gitu. Soundnya itu yang bisa didorong gitu, kayak koper. Itu dia dorong di bawah-bawah, mengitari lorong, dan musiknya itu nyala. Sedangkan gua posisinya di dalam kelas, lagi ngerekam buat tugas. Dan oke, gua bisa aja keluar dan bilang, maaf, gua lagi rekaman, bisa tolong dikecilin atau dimatiin nggak? Gue bisa aja kan bilang kayak gitu. Tapi gue nggak. Gue di sana menerapkan kebiasaan ya dan. Yang pertama gue melakukan ya. Ya ini dimana kita menerima keadaan bahwa anak-anak ini memang sedang bersenang-senang. Dan ini adalah improvisasi dari kita. Dan bentuk improvisasi dari gue adalah gue nyamperin mereka dan gue bilang, kerasin lagi dong musiknya. Nah, gue manfaatin momen tersebut, gue manfaatin anak-anak yang berisik di lorong itu buat menjadi ornamen atau bahan tambahan di video gue. Dari awalnya yang mungkin video gue itu cuman beranggotakan 4 orang dari kelompok gue menjadi lebih dari 4 orang. Ya bisa jadi mungkin saat itu video yang gue tag isinya itu mungkin yang paling banyak di antara video teman-teman gue yang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Ya ini dimana kita itu menerima informasi atau keadaan yang sedang lu hadapi. Terus dan ini gimana kalian berimprovisasi, gimana kalian menerima ya ini dan menyelaraskannya dengan keadaan kalian. Yang kedua, merangkul kebodohan atau kekonyolan deh. Kayak gini deh, siapa di antara kalian semua yang pengen dibilang konyol? Siapa di antara kalian semua yang pengen terlihat bodoh di tempat umum? Gak ada kan? Tapi sebelum gue lanjut, gue minta lu lihat cuplikan ini dulu. Awalnya ada 1 orang yang menari menggila. Kemudian nambah lagi 1 orang. Terus, gak lama kemudian, semua orang jadi menari gila di sekitar orang tersebut. Kesimpulannya itu satu, semua orang itu gak mau terlihat bodoh. Mereka itu gak mau nari sendirian dan kelihatan seperti orang konyol. Untungnya, ada 1 orang ini yang berani untuk terlihat bodoh. Dan apa? Apakah dia menjadi dijauhi? Tidak kan? Orang-orang malah mengikuti dia. Dan tempat tersebut, situasi tersebut menjadi lebih menyenangkan kan? Dengan kita mengambil langkah menjadi orang yang tampil terlihat bodoh,
kita itu sama aja dengan melatih diri kita buat lebih nyaman sama diri kita sendiri dan lebih percaya diri sama diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan untuk merangkul kebodohan, kita itu akan menjadi magnet untuk orang lain. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena orang lain itu melihat bahwa kita itu bisa membebaskan diri kita dari belenggu jaga image. Semua orang itu pengen bebas, semua orang itu pengen menggila, tapi mereka itu terlalu takut untuk terlihat bodoh. Dan kalau kita memutuskan diri untuk menjadi orang pertama yang berani untuk terlihat bodoh, orang-orang itu bakal mengelilingi kita. Orang-orang itu bakal lebih nyaman berada di sekitar kita karena kita bisa merangkul kebodohan. Kita bisa membebaskan diri kita dan kita bisa memancing orang lain untuk membebaskan diri mereka juga. Gini deh, di tongkrongan kalian pasti ada orang yang kelihatan tolol kan? Tapi apakah orang tolol itu lu jauhin? Enggak kan? Karena dia terlihat konyol, karena dia kelihatan bego, kalian malah ngedeketin dia kan? Karena apa? Karena dia itu jadi asik orangnya dengan dia terlihat konyol seperti itu. Dan malahan lu juga malah ikut-ikutan konyol kan? Dan harus diingat, kalau lu mau mutusin diri untuk bertingkah bodoh, kalian harus benar-benar menikmati momen tersebut. Kalian harus benar-benar melakukannya dengan maksimal. Gak usah terlalu memikirkan orang lain bakal berekspresi seperti apa. Gak usah terlalu memikirkan pikiran orang lain terhadap lu. Lu fokus aja buat bersenang-senang. Lama-kelamaan, orang lain juga bakal bersenang-senang di sekitar lu. Kebiasaan yang ketiga adalah obrolan tanpa batas. Masalah kebanyakan orang saat bersosialisasi adalah waktu mereka memulai percakapan. Misalnya lu lagi nongkrong, terus ada temen lu yang nyamperin lu, yang udah agak lama deh gak ketemu. Terus dia nanya tuh, mulai dari kabar lu gimana nih? Orang tua lu gimana? Nah, lu belum selesai ngejawab hal itu, temen lu ini udah ngelanjutin ke obrolan sekolah lu di mana. Kalian pasti udah pernah ngerasain momen kayak gitu kan? Lu belum beres ngejawab, tapi temen lu ini udah ngelanjutin pembicaraan. Dan waktu temen lu ini melanjutkan pembicaraan, lu baru kepikiran jawaban lu itu. Dan waktu lu mau jawab, ya obrolannya udah lewat. Lu udah gak bisa nyanggah lagi kan? Nah, solusinya itu dengan menciptakan obrolan yang tak terbatas. Gimana? Caranya itu simpel, tapi emang susah buat dipraktekin. Caranya itu yaitu dengan mengutarakan apapun yang ada di kepala kita waktu kita ngobrol secara spontan. Simple itu kan sebenarnya. Kalau lu setuju, apresiasi. Kalau lu gak setuju, kasih komentar. Sesimpel itu kan sebenarnya. Tinggal utarakan yang ada di pikiran lu. Di awal-awal emang susah, tapi lu harus membiasakan kebiasaan ini. Karena lama-kelamaan, lu pasti bisa men. Ketika lu bisa mengutarakan apa aja hal yang ada di dalam kepala lu, otomatis obrolan itu bisa menjadi semakin panjang. Lu juga bakal bisa ngobrol tanpa mikir. Latihannya, lu bisa ngobrol sama tukang parkir, kasir minimarket, atau pedagang-pedagang kaki lima di tempat lu jajan, atau di pasar. Sebenarnya gimana aja. Tapi gua saranin emang orang-orang random yang kemungkinan untuk bertemu kembalinya itu kecil. Maksudnya itu, kalian itu ketemu cuman sekali di momen itu doang gitu. Karena kalau momennya itu cuman sekali kalian ketemu, dan kalau kalian membuat kesalahan saat kalian mencoba untuk ngobrol secara spontan, kalian itu jadi gak malu-malu amat. Resikonya itu minim, karena ya gimana lagi, lu gak akan ketemu lagi kan. Pokoknya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, waktu lu ngobrol, usahain apapun yang muncul di kepala lu, selagi itu tidak kontroversial atau kemungkinan menyinggung atau resikonya itu kecil, udah lu utarain aja. Lagian, kalau misalnya lu salah ngomong, lu masih bisa minta maaf kan? Oke gitu, pokoknya gak usah terlalu banyak mikir kalau lu ngobrol. Oke, itulah 3 kebiasaan yang bisa ningkatin rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan bersosialisasi lu. Gua harap waktu lu nonton video ini bukan cuma buat ditonton dan didengar saja, tapi lu harus coba untuk praktekkan, oke? Kalian kalau pengen dapetin seputar
pengembangan diri atau seputar perkuliahan, kalian boleh ya subscribe gue. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Karena gue juga masih grinding, karena gue juga masih berkembang. Gue sekarang masih mendaki ke atas. Jadinya, see you on the top semuanya.